Pemirsa, Dewan Pengawas KPK bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menertibkan KPK. Hal ini berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran kode etik di rutan KPK dan adanya pungutan liar terhadap para tahanan KPK di dalam rutan KPK. Dan Dewan Pengawas menemukan pungutan liar yang terjadi di rutan KPK selama setahun saja mencapai 4 miliar rupiah. Ini yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho. Baik pemirsa, kita lihat lokasi rutan KPK sebenarnya di mana saja. Ada di rutan di Gedung Merah Putih KPK, kemudian juga rutan KPK cabang Gedung C1 atau Gedung Lama KPK. Ada juga rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, kemudian rutan KPK cabang Puspomal. Inilah lokasi rutan KPK yang diduga memang terjadi pungli, pungutan liar. Kalau yang disampaikan oleh Dewas tadi. Dan selama setahun belakangan bentuknya bisa cash, bisa lewat transfer ke pihak ketiga, bahkan mencapai 4 miliar rupiah. Itu dari periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Diduga ada pungli. Dan 4 miliar rupiah ini disebut tadi memang masih angka sementara. Dugaannya juga melibatkan puluhan pegawai rutan KPK. Dan bahkan tadi sempat kita dengarkan ada rekening pihak ketiga yang digunakan sebagai tempat untuk mentransfer uang dari nilai pungutan liar tersebut. Pemirsa, untuk bisa membahas mengenai hal ini, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rutan KPK dan punglinya dalam bentuk apa sebenarnya, serta siapa saja yang kemungkinan untuk terlibat. Lalu bagaimana pengawasan dari pihak KPK selama ini berjalan sehingga kemudian kita dengarkan ada pungli yang terjadi. Karena kalau kita bisa bilang ini pelanggarannya yang termasuk adalah dugaan pidana tadi disebutkan oleh Dewas KPK, kemudian yang pasti juga pelanggaran etik dan juga pelanggaran dari kedisiplinan pegawai. Untuk membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Dr. Palmer Situmorang. Beliau merupakan praktisi hukum dan juga Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia. Selamat malam Bang Palmer. Selamat malam. Baik, dan juga untuk bisa menceritakan kepada kita sebenarnya apa yang terjadi di rutan KPK. Kemungkinan apa saja terkait dengan adanya pungli di rutan KPK. Sudah hadir bersama juga kita mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo yang juga akan menjelaskan kepada kita lebih dalam mengenai hal ini. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Baik, dan juga yang ini suaranya biasanya paling keras, ngegas kalau soal korupsi yang terjadi di tanah air, terutama mengawasi juga soal KPK. Kita dengarkan tadi bagaimana pandangan dari Bang Saur Siagian, beliau merupakan aktivis anti korupsi. Malam Bang Saur. Malam Mbak Putri. Baik. Mas Yudi terlebih dahulu mungkin jelaskan kepada kita pada saat masih di KPK tentunya mengerti apa yang terjadi di rutan KPK. Peluangnya atau dugaannya ini sebenarnya apa Mas? Kita dengarnya adalah pungutan liar, pungli. Tapi apakah kemudian gratifikasi, suap atau pemerasan atau seperti apa? Jadi begini Mbak, saya sendiri prihatin ya dengan apa yang terjadi karena ketika dulu KPK diberikan mandat ya untuk membuat rutan sendiri khusus untuk tersangka KPK ya terkait dengan tindak pidana korupsi, itu kan supaya KPK bisa mengendalikan, KPK bisa memantau tahanannya. Supaya apa? Supaya tidak ada komunikasi-komunikasi yang bisa melakukan upaya untuk merintangi penyidikan misalnya. Ya, kemudian dengan adanya rutan sendiri, maka yang kedua adalah pegawainya ada pegawai KPK sendiri. Nah, ketika pegawai KPK pasti kita paham bahwa sudah dididik KPK untuk anti korupsi. Dengan sistem penggajian yang merit system, ya kan, kemudian integritas yang sudah teruji gitu kan. Nah, itulah kemudian yang membuat proses penyidikan KPK itu akan lancar. Ya, namun kemudian ketika terjadi pungli seperti ini, gitu ya, yang kita lihat adalah ngelus dada gitu. Kok bisa terjadi? Itu dia pertanyaannya. Padahal kenapa sih tahanan korupsi itu ditahan? Ya, kenapa sih harus tersangka itu ditahan? Karena pertama mereka tidak bisa melarikan diri, ya kan. Kemudian yang kedua tidak menghilangkan barang bukti, ya kan. Kemudian yang ketiga supaya tidak mengulangi perbuatannya. Nah, oleh karena itulah maka ketika ditahan itu kan di bawah kendali penyidik yang dititipkanlah di ruang tahanan. Ketika dititipkan itu, apa yang diharapkan supaya dia tidak berkomunikasi yang tidak sesuai dengan hak-haknya. Supaya dia tidak memberitahukan kepada pihak luar. Misalnya, apa yang terjadi ketika dia diperiksa. Dia tidak mampu untuk mengendalikan orang-orang di luar agar sesuai dengan keterangannya dia. Seperti itu, dari apa yang didapat ketika diperiksa oleh penyidik. Nah, penyidik ya kemudian menaruh di tahanan
ya dengan harapan supaya tahanan itu bekerja dengan baik. Oke. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah tahanan korupsi, Mbak. Mereka punya uang, ya kan? Makanya kenapa sampai 4 miliar? Baik. Kalau bukan tahanan korupsi nggak sampai 4 miliar kan? Nah, saya menduga apa yang terjadi di sana, apalagi melibatkan, ya. Banyak orang tadi ya, Betul, puluhan pegawai gitu kan. KPK, ya. Ini kan bukan 1, 2 atau 3 yang kita bisa sebut oknum gitu kan. Iya. Ini begitu banyak. Begitu banyak, nah, betul. ini saya lihat ya, justru saya duga ini bukan masalah sekedar gratifikasi. Oke. Ini bukan sekedar masalah pemerasan, tapi ini ada suap menyuap. Mengapa? Karena pasti ada kepentingan dari tersangka atau Ya. tahanan tersebut, gitu ya. Untuk menyuap supaya mendapatkan sesuatu. Baik, Dan Mas- kemudian ya kenapa ini saya sebut suap? Karena dari orang-orang di rutan itu dia kan punya kewenangan, Oke. ya kan? Ya. Nah, sehingga dengan kewenangan tersebut dia bisa memuluskan apa yang diharapkan dari para tersangka atau tahanan Tahanan ini. rutan. Betul. Nah, Mas Yudi, dugaannya menyuap seperti itu, Ya. itu kemudian untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fasilitas istimewa, layanan istimewa di dalam rutan, atau menyuap untuk hal-hal yang ada hubungan dengan kasus? Kalau saya lihat itu bukan terkait dengan fasilitas ya, karena jumlahnya fantastis. Kalau mungkin jumlahnya hanya 10 juta, 20 juta, mungkin misalnya ingin dapat penambahan apa gitu ya. Oke. Tapi 4M itu kan rangkaian, Mas, akumulasi. Ya, karena kita lihat ya bahwa fasilitas di KPK, ya mulai dari makannya, mulai dari tempat tidurnya, tempatnya, sudah cukup lah bagi seorang tahanan korupsi gitu kan. Mau apa lagi gitu kan, tambahan mereka gitu kan. Makanan disediakan. Nah, kalau saya menduga, bahkan saya lebih sepakat itu bukan hanya suap menyuap, tapi harusnya merintangi penyidikan. Kenapa? Karena mengapa orang mau membayar semahal itu gitu ya, untuk mendapatkan membayar semahal itu ya, sampai 4 miliar akumulasi gitu kan, pasti ingin ada sesuatu, entah itu ingin berkomunikasi dengan pihak luar gitu kan. Jadi menurut Mas Yudi yang ada hubungannya dengan kasus sebenarnya ya, bukan masalah fasilitas. Bukan menurut Mas Yudi seperti itu. Betul. Kira-kira dari 4 rutan itu, apakah memang terjadi di semua 4-4-nya? Nah, kalau kita peluangnya? lihat kan KPK itu punya karutan. Nah, entah itu terjadi di rutan mana, ya tentu kita tidak tahu. KPK yang mengetahui. Namun, ya bahwa ketika Dewas baru mengumumkan sekarang, ya dengan tadi dikatakan bahwa mereka akan mengungkap, ini udah Juni 2023, itu tadi ketahuannya Desember 2021 sampai Maret 2022, artinya kan 1 tahun 3 bulan gitu kan. Betul, ya, oke. artinya loh 1 tahun 3 tahun nggak ada kemajuan, baru sekarang tiba-tiba diumumkan, baru saya lihat, wah ini akan ada pidana, ini akan ada, ini menurut saya apakah, apalagi kemarin ketika diumumkan bebarengan lah dengan misalnya pemungutan etik dari laporan-laporan terkait misalnya dengan ketuanya. Upaya menutupi ke sana, begitu? Upaya pengalihan. Baik, itu kesan Mas Yudi, upaya pengalihan. Dan kalau tadi catatan Mas Yudi atau dugaan setidaknya Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK. Bang Sor, mungkin ada temuan di lapangan kalau soal ini? Kalau saya kan menariknya, kalau kita lihat tadi konferensi pers Dewas itu kan disebut tempusnya. Dari Desember 2021 Maret. Artinya kalau kita bilang setahun itu cuma 4 bulan. Ya kan, jadi 1 miliar, tapi kan Dewas mengatakan ini tidak berhenti di sana. Ya. Kedua juga disebutkan fakta tidak hanya sendiri, berjamaah. Jadi kita teringat Mbak Putri, kasus Robin yang sudah dihukum 11 tahun beberapa waktu yang lalu. Kita teringat soal Pinta Uli Siregar yang cuman memang etiknya dia dipecat, cuman dia mengundurkan diri karena dugaan sudah pelanggaran berat. Dan juga Thanos yang juga diduga pelanggaran etik itu yang berkomunikasi dengan Dirjen PLT-nya SDM. Kemudian Firly juga sudah maksudnya? Ya, sudah ditetapkan dia bawa penyidikan. Maksud saya begini, ini kan tempus antara Desember 2021 sama dengan Maret 2022. Artinya ini dalam kepemimpinan Firly kan? Artinya sudah sedemikian, jadi kalau tema daripada TV One mengatakan ngeri, saya setuju. Mengapa KPK, seperti saya misalnya dulu waktu mendamping orang ini, jangankan saya dapat 1 perak Mbak Firly, karena Mbak Putri menjaga KPK itu, bahkan kantor kami itu tidak menangani soal kasus korupsi. Menjaga bagaimana sakralnya KPK. Tapi begitu zamannya Firly ini, disinilah kemudian kita tempusnya itu kemudian rusak. Berjamahnya kemudian sangat masif,
Oleh karena itu menurut saya ini berkaitan kepada kepemimpinan. Baik, Karena walaupun Bang komisarisnya mungkin- juga komisioner satu-satu juga udah bermasalah. Walaupun mungkin, saya Dan mungkin nggak potong mungkin Bang. karena bertahun-tahun masa nggak tahu di sana ada kejahatan, di sana ada korupsi. Menurut saya Baik. karena keteladanan tidak ada, kemudian staf-stafnya kemudian melakukan juga. Tapi mungkin Bang, ada kemungkinan juga bahwa itu pun terjadi sebelum zaman kepemimpinan dari Firly Bahuri sebenarnya. Lah, saya tidak mau menduga-duga, tetapi kan kita menganalisis apa yang dikatakan oleh Dewas. Tetapi yang saya katakan tadi itu adalah orang-orang Pinta Uli, Siregar, adalah zamannya Firly. Firly kemudian juga sudah melanggar etik soal penggunaan pesawat, juga helikopter juga sudah kena. Artinya adalah bagaimana kepemimpinan itu tidak lagi teladan, Oke. ini sudah berjamaah. Jadi Baik. karena mungkin anak buahnya ini melihat dugaan pimpinannya juga seperti itu, sehingga mereka meniru paling mudah, Mbak Baik, Putri. faktor kepemimpinan berpengaruh juga faktor pengawasan. Karena kan kita juga lihat kok bisa seperti itu terjadi, pengawasannya seperti apa. Betul. Nanti Bang Saur, Mas Yudi juga termasuk Bang Pamer juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Apakah memang mungkin para penghuni rutan itu kemudian menggunakan ataupun melakukan penyuapan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar dan sebagainya terhubung dengan perkara mereka sesaat lagi. Baik, kita akan kembalikan pembahasan yang kengerian ini sesuai dengan judul kami tadi yang kami sebutkan. Tapi Bang Palmer, dari pengalaman Bang Palmer juga sebagai advokat, kalau tadi Mas Yudi mengatakan ini yang pasti tentunya bukan pemerasan, tapi diduga adalah suap. Semua ini masih dugaan memang. Dan itu bukan memberikan fasilitas, soal memberikan fasilitas pada tahanan, tapi soal bagaimana bisa berhubungan dengan orang luar, kemudian bagaimana dengan menangani kasus. Bang Palmer, lihat kemungkinannya seperti apa? Iya. Kalau kemungkinannya bahkan menurut pengalamannya, saya baru nggak banyak saya nangani. Dari dulu di awal-awal sama seperti saudaraku Saur ini, tidak mau saya nangani korupsi. Nah terus kemudian makin ke sini saya lihat karena minta bantuan saudara atau kenalan yang baik, akhirnya masuk juga. Baru 3 saya tangani, tapi itu pun saya melihat kok dengan jelas bahwa tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Dulu misalnya seorang tahanan itu, tahanan pertama, kan dia, kalau kita bilang kita advokat itu melihat, kok istimewa amat ini ya KPK ini, kok tahanannya kok seperti tahanan teroris, 5 hari nggak boleh dijenguk, atau terus dia, yang diprotes sama Kaligis itulah. Nah terus masuk di tahanan kayak di Guntur itu, dimasukkan di ruangan, nggak ada ventilasinya kecil, di dalam sengaja ditaruh listrik yang pijar gitu, yang 75 watt, kan panas gitu. Untuk apa digituin? Buktikan saja kesalahannya, hukum dia. Jangan pakai gaya Hammurabi ini KPK seperti itu. Nah, tapi itu pun kita oke lah. Ini namanya extra crime ya. Jadi penyidikannya pun harus dengan ekstra, agak khusus gitu. Oke. Kemewahan itu oke lah, demi Indonesia bersih gitu ya. Tetapi kalau lihat kemudian menjadi seperti sekarang ini, tapi saya kira juga tidak fair kalau terlalu kita salahkan kepada keadaan ini, pada kepemimpinan sekarang. Ini sudah ada, ini memuncak. Dan apa yang ditemukan itu tadi, saya sependapat dengan Ibu Albertina Ho, ini kan baru ya. Ini kalau saya melihatnya, ini baru iceberg ya. Ini fenomena gunung es, ya. Di dalamnya itu ini bisa masuk advokat, bisa memelihara tukang sapu di situ. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kasus siapa yang mau masuk. Untuk menghubungkan dia dengan pengacara. Satu, itu mulai soft, oke lah. Mungkin dibagi nanti fee sama dia kalau dia. Jadi makanya ada beberapa law firm, biar institusi saya ini juga dikoreksi gitu ya. Tapi ini individual, memelihara orang-orang di dalam. Jangan main-main dengan tukang sapu, jangan main-main dengan cleaning service. Memelihara orang di dalam, siapa di orang di dalam ini? Iya, entah siapa lah, ya tukang sapu, ya cleaning service, tukang antar makanan, dan tukang yang shift, yang ngantar-ngantar tamu ke atas ke lantai pemeriksaan. Ya. Itu semua ada jatah-jatahnya, ada porsi-porsinya, dan mereka ini bisa penyambung lidah kemana saja. Jadi ini bahkan sampai kepada nanti untuk mengkondisikan, membisikkan, oh ini bisa justice kolaborator. Supaya direkomendasikan jadi justice kolaborator. Ini perannya seperti zaman dulu kalau di pengadilan kan peran hakim itu langsung berurusan dengan advokat. Sekarang kan udah peran panitra. Jadi bergeser memang semua itu tanggung jawab kita lah. Supaya sistem kalau KPK kan seperti saudaraku Saur tadi bilang,
Ini kan lembaga yang benar-benar sudah kita harapkan bersih, bahkan orang bilang ini semacam udah semacam Tuhan yang kelihatan lah, orang yang suci, murni. Tetapi dengan fakta yang ada sekarang ini, karena yang menemukan ini adalah orang dalam. Ya, jadi tidak ada lagi kata ini mau direkayasa, mau dipolitisasi. Silakan orang berasumsi. Tetapi ini adalah temuan datang dari dalam. Yang temuan ini adalah baru merupakan puncak gunung es yang sesungguhnya di dalam itu jangan pernah memandang remeh kepada tukang sapu, cleaning service, tukang cuci dan seterusnya. Mereka ini menjadi pengantar dan perantara. Jadi mereka ini sangat perannya luar biasa. Bagaimana mereka berhubungan dengan tahanan yang ada di rutan? Semuanya, cleaning service dan sebagainya. Semua sebagainya. tahanan itu diperiksa di KPK kan? Betul. Nah, nanti dia minta makan siang, dia minta pergi sholat, dia mau pergi misalnya istirahat. Kan ada jam istirahat pemeriksaan. Nah, di situ pada saat mereka tolong ini, tolong itu, sakit pinggang saya, tolong hantarkan, tolong belikan ini. Saya banyak dalihnya. Banyak sekali. Jadi seram sekali kalau Bang Palmer katakan ini. Berarti bukan hanya mungkin semua yang ada di rutan saja, tapi tukang sapu, antar makan dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa berpengaruh, mengendalikan hal seperti itu. Ya kalau potensi sih memang ya, namun saya belum pernah mendengar hal seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahanan KPK kan tidak boleh memegang uang, gitu kan. Itulah sebabnya tadi dikatakan bisa jadi transfer atau uang tunai kan berasal dari pihak ketiga yang ada di luar KPK. Nah, sekarang permasalahannya kan what next, gitu kan. Apa yang ke depan dilakukan. Kalau sistem, saya katakan sistem sudah bagus, ya kan. Kemudian yang kedua, ini akhirnya terkait dengan integritas pegawainya. Dan ingat loh, bahwa ini kan 4 miliar ini kan memuncak di tadi ya Desember 2000, artinya di 2021 sampai 2022 gitu. Artinya kan selama ini kan baik-baik saja. Ya kan? Dan yang ketiga itu kan pengawasan juga sangat ketat kok di kita gitu kan. Selalu saya ketika masih di KPK kan selalu ada upaya penggeledahan terhadap kondisi rutan dan sebagainya. Kemudian pengawas internal juga bagus gitu kan. Nah, kenapa sekarang ada seperti ini gitu kan? Padahal sistemnya sistem yang sama dengan yang dulu. Gitu kan. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah tentu yang pertama ya rolling dulu semua orang-orangnya. Ingat loh, ini kan hanya 4 lah ya, 4 rutan ya. Jadi artinya nggak begitu banyak gitu kan orang-orangnya gitu kan. Itu harus di rolling dulu sampai proses penyidikan ini selesai. Penyelidikan atau bahkan penyidikan selesai. Kemudian kedua, supaya efek jerah. Ya, yang ketiga, berarti tawaran dari para tersangka korupsi yang ditahan itu begitu menggiurkan. Tadi sampai 4 miliar bahkan bisa lebih kalau tadi dikatakan ya, kalau misalnya ini selesai. Artinya kan ini begitu menggiurkan. Artinya selama ini KPK kan pegawai-pegawai selalu dibina, jangan korupsi, ya kan? Apalagi pegawai KPK kita kan ketika dulu adalah role model, ya kan? Bagaimana mungkin kita teriak-teriak anti korupsi kalau ternyata dalam kita korupsi? Gitulah sebabnya maka masyarakat tercengang gitu kan dengan korupsi di rutan, karena istilahnya loh ini kan terjadi di mana aja. Jadi apa bedanya rutan KPK dengan rutan yang lain? Itu dia. Kalau Mas Jody katakan tadi sepertinya ini terjadi sekarang saja karena memang dari jangka waktu yang diungkapkan oleh tadi Dewas tadi adalah memang mulai Desember. Tapi kalau dari keterangan Bang Palmer di lapangan ini sudah cukup lama dan ini hanya puncak gunung es saja. Tapi nanti mungkin bisa berikan pandangan lagi. Tapi yang paling penting Bang Palmer, Mas Jody dan juga Bang Saur, what's next begitu kan? Apa yang harus dilakukan untuk bisa menyikat ini semua dan tidak terjadi lagi? Bang Saur, nanti Bang Palmer bisa berikan pandangan tapi setelah jeda kami segera kembali. Baik, di segmen akhir ini mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan yang sangat singkat kepada Bang Saur, Bang Palmer saja. Apa yang harus dilakukan oleh KPK? Saya kira kata makna yang lain selain ngeri ini KPK SOS. Udah keadaan sangat darurat. Saya setuju dengan Bang Palmer, ini puncak gunung es. Oleh karena itu saya kira what next? Kalau ada dugaan saya kira Dewas fokus saja dulu di sini. Jangan bicara dia Mahkamah Agung, bagaimana kita katakanlah sapu kotor membersihkan kemudian halaman orang lain apalagi. Oleh karena itu saya kira pastikan semua yang terlibat pecat. Kemudian hukum seberat-beratnya, tetapi Mbak Putri juga harus dirampas aset-aset yang dikorupsi ini dengan cara lakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, sehingga masih ada harapan KPK itu masih muncul. Apalagi Mbak Putri kepada bapak-bapak Dewas, karena kan Tanak sudah bermasalah ini akan ke etik. Kemudian Firly diduga juga sudah masuk ke penyidikan. Nah, kalau tidak ada Dewas revolusioner untuk mengambil tindakan segera, saya yakin KPK ini sudah runtuh.
Kasihan, kita lama. Saya terus terang lama saya mengadvokasi kawan-kawan ini. Saya selalu bilang tidak ada kompromi kepada baik penyidik, kawan-kawan di dalam juga yang terlibat. Harus kita hukumin, ini pengkhianat. Baik. Jangan sampai kita diminta untuk mengadvokasi mereka, tapi mereka pengkhianat. Ini 10 kali pengkhianat dibandingkan kejahatan yang lain, Mbak Putri. Baik, terakhir Bang Pamit singkat. Saya kira ada kelemahan KPK itu karena saking memblokade dirinya itu supaya tidak terkontaminasi dari luar, sehingga hal-hal yang baik pun, aura positif pun nggak bisa masuk. Contoh, harusnya kayak Dawas yang seperti dimiliki itu harus mempunyai forum yang terbuka buat masyarakat, memberikan waktu 1 kali seminggu, kayak kita berdiskusi, misalnya kalangan advokat, kalangan jaksa, buat satu diskusi khusus Dawasnya, apa yang mesti diperbaiki. Sebab dengan dari dalam kita memperbaikinya, jangan no viral, no justice, jangan begitu dong. Mesti kita teriakin ke begini baru berubah, ya kan? Harusnya bisa dong lebih beradab sedikit. Kita kirim surat, kita mau beri masukan, tolong ditampung. Dawas apa siapa kayak gitulah. Bang Pamit. Ya, tapi didengar gitu. Semoga apa yang kita berbincangkan malam ini juga menjadi masukan tersendiri bagi KPK. Bang Pamit terima kasih, Mas Yudi terima kasih, Bang Saur juga terima kasih. Dan pemirsa setelah jeda Anda bisa menyimak catatan demokrasi yang akan membahas mengenai ajaran dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.